Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tika Paresti dengan nomor NIM 8600458897. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka UPBJJ Bandar Lampung. Akan menganalisis cerita anak berdasarkan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Cerita pendek atau cerpen memiliki dua unsur pembangunan di dalamnya, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, serta nilai-nilai yang ada di dalam karya sastra tersebut. Kita akan menganalisis cerita kura-kura dan kelinci. Alkisah di sebuah hutan. Hiduplah seekor kelinci yang sombong, yang merasa dirinya adalah hewan yang dapat berlari paling cepat. Dia senang berlari keliling hutan dengan angkuh, sambil mengejek hewan-hewan lain. Suatu hari, kura-kura, keong, dan bekicot tengah berkumpul dan berbagi cerita. Di tengah hutan, tiba-tiba saat mereka tengah asik mengobrol, datanglah kelinci yang berlari dengan cepat melewati mereka. Debu-debu pun berterbangan dan membuat tiga sekawan itu terbatuk-batuk. Kura-kura pun menjadi kesal kepada kelinci yang tidak menghargai keberadaan mereka. Kura-kura pun menegur kelinci, namun kelinci malah semakin mengejek kura-kura dan teman-temannya sebagai hewan yang lambat. Mendengar ejekan si kelinci, kura-kura menjadi geram. Dia tidak terima jika dia dan teman-temannya dihina seperti itu. Kura-kura lalu menantang kelinci untuk berlomba lari. Kelinci pun menerima tantangan kura-kura sambil tertawa mengejek. Karena yakin pasti dialah yang akan menjadi pemenangnya. Hari perlombaan pun tiba. Semua hewan di hutan telah berkumpul dan bersorak-sorai di area perlombaan. Saat lomba lari dimulai, dengan mudahnya kelinci langsung memimpin perlombaan. Dia langsung berlari jauh di depan kura-kura yang berjalan lambat. Kelinci menjadi besar kepala dan menertawakan kura-kura. Namun, kura-kura pantang menyerah. Kura-kura tetap berlari dengan sekuat tenaga demi harga dirinya dan teman-temannya. Mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat sejenak sambil memakan wortel di bawah pohon. Dia yakin sekali kura-kura tidak akan mungkin menyusulnya. Di kejauhan, tampak kura-kura dengan keringat bercucuran masih berusaha berlari sekuat tenaga. Karena kekenyangan, kelinci jadi mengantuk. Kura-kura yang lambat akan membutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke garis finish, pikirnya. Sehingga kelinci pun memutuskan untuk tidur sejenak. Kura-kura pun semakin bersemangat dan terus berusaha saat melihat kelinci yang tengah istirahat di bawah pohon seolah mengejeknya. Udara bawah pohon yang sejuk ditambah dengan angin sepoi-sepoi yang segar membuat kelinci tertidur sangat pulas. Bahkan dia tidak menyadari ketika kura-kura berjalan melewatinya. Ketika dia terbangun, semua sudah terlambat. Kura-kura sudah menampakkan langkah terakhirnya, tepat di garis finish, sehingga kelinci tak lagi bisa mengejarnya. Akhirnya, kelinci yang sombong itu dikalahkan oleh kura-kura. Hewan-hewan lain yang menonton pun bersukaria dan ikut bangga melihat kura-kura yang memenangkan lomba lari dan kegigihannya. Unsur intrinsik. Tema cerita ini adalah tentang pentingnya kerja keras, ketekunan, dan rendah hati dalam mencapai tujuan. Plot cerita ini adalah tentang persaingan antara kura-kura dan kelinci dalam lomba lari, di mana kura-kura yang lambat tapi tekun berhasil mengalahkan kelinci yang cepat tapi sombong. Kura-kura tokoh utama yang lambat tapi tekun dan rendah hati. Kelinci tokoh antagonis yang cepat tapi sombong dan malas. Latar cerita ini adalah di sebuah jalan yang lurus dari titik start hingga garis finish. Gaya bahasa cerita ini adalah sederhana dan mudah dipahami. Unsur ekstrinsik.
Nilai moral. Cerita ini mengajarkan nilai moral tentang pentingnya kerja keras, ketekunan, dan rendah hati dalam mencapai tujuan. Budaya. Cerita ini dapat ditemukan dalam berbagai budaya di dunia, termasuk budaya Indonesia. Sejarah. Cerita ini memiliki akar dalam tradisi lisan dan telah diteruskan dari generasi ke generasi. Psikologi. Cerita ini dapat digunakan untuk menganalisis psikologi manusia seperti sifat sombong dan rendah hati. Pendidikan. Cerita ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran untuk anak-anak tentang pentingnya kerja keras dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.